Halo, saya Catherine Esara Manalu, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat ini bertugas di bagian Hukum dan Orta Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan konsep akuntabilitas dalam bentuk peta konsep atau biasa dikenal dengan mind map, beserta penerapannya pada unit kerja masing-masing. Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep akuntabilitas, perlu diketahui apa itu mind map. Mind mapping atau pemetaan pikiran adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Berikut ini merupakan tampilan peta konsep materi akuntabilitas. Ada 4 hal yang akan dibahas dalam materi akuntabilitas. Yang pertama yaitu konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Lalu yang keempat adalah menjadi PNS yang akuntabel. Lalu apakah yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh ASN dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam konsep akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas secara umum, baik itu tentang jenis dan fungsinya, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, yang berfungsi sebagai kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, dan terakhir efisiensi dan efektivitas. Hal yang perlu diperhatikan yang selanjutnya adalah tentang aspek-aspek dalam akuntabilitas. Ada 5 aspek dalam konsep akuntabilitas. Yang pertama yaitu bahwa akuntabilitas merupakan suatu hubungan. Yang kedua, berorientasi terhadap hasil. Yang ketiga, adanya laporan. Yang keempat, adanya konsekuensi. Lalu yang kelima, adanya perbaikan kinerja. Selanjutnya adalah tingkatan dalam akuntabilitas. Ada 5 tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Lalu yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Konsep selanjutnya dalam akuntabilitas adalah mekanisme akuntabilitas. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme akuntabilitas. Yang pertama yaitu dimensi, yang kedua yaitu alat akuntabilitas yang digunakan, yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama kita bahas tentang dimensi. Ada 4 dimensi akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Untuk alat akuntabilitas yang digunakan ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Lalu yang terakhir yaitu laporan kinerja. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Ada 9 hal yang perlu diperhatikan agar lingkungan kerja tercipta menjadi lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, adanya kepemimpinan. Yang kedua, adanya transparansi. Yang ketiga adalah integritas. Yang keempat yaitu responsibilitas yang dibagi atas 2 hal, yaitu responsibilitas perseorangan dan responsibilitas publik. Yang kelima, adanya keadilan. Keenam, adanya kepercayaan. Ketujuh, adanya keseimbangan. 8, adanya kejelasan. Lalu yang terakhir, adanya konsistensi. Konsep selanjutnya yaitu akuntabilitas dalam konteks. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama yaitu transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek curang dan praktek korup. Yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu adanya konflik kepentingan. Konsep selanjutnya yaitu menjadi PNS yang akuntabel.
ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama, asas penyelenggaraan kebijakan. Yang kedua, prinsip profesi ASN. Yang ketiga, perilaku PNS. Adapun asas-asas penyelenggaraan kebijakan terdiri atas profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, lalu yang terakhir, kesejahteraan. Selanjutnya, prinsip profesi ASN, yaitu yang sesuai dengan nilai dasar, kode etik dan perilaku, kemampuan bertanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan yang terakhir yaitu profesionalitas jabatan. Selanjutnya, perilaku PNS. Perilaku PNS yang diharapkan yaitu perilaku yang tidak didasari dengan adanya konflik kepentingan. Yang kedua, perilaku yang sesuai dengan kode etik PNS. Yang ketiga, perilaku terkait transparansi. Yang keempat, perilaku yang tidak curang dan tidak korup. Yang terakhir yaitu perilaku yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara.